Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, pemirsa bin Bas TV yang semoga selalu di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana semoga salawat yang kita sampaikan, yang kita bacakan untuk beliau menjadi salah satu sebab kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah, selalu di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan materi kita dalam bab niat, penjelasan mengenai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal perbuatan manusia, baik amalan perbuatan rutinitas maupun perbuatan yang diniatkan untuk ibadah, itu pasti ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya sungguh-sungguh karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena ingin mendapatkan dunia atau karena ingin menikahi seorang wanita, maka hijrahnya sesuai dengan yang ia hijrahi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita bahas mengenai dua kata pertama dari hadis tersebut, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, yang mana dua kata ini bukanlah memiliki makna yang sama, bukanlah memiliki makna yang satu, akan tetapi masing-masing memiliki makna yang berbeda. Ringkasnya adalah innamal a'malu binniyat, ini adalah pengkabaran bahwasanya perbuatan manusia itu pasti dibarengi dengan niat. Pasti ada niatnya. Baik diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala atau diniatkan untuk yang lainnya. Baik perbuatan itu perbuatan yang biasa atau perbuatan itu adalah sebuah amal ibadah.
itu pasti diiringi dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan berupa pahala. Jika niatnya baik, dia akan mendapatkan pahala. Jika niatnya ikhlas, maka pahalanya menjadi besar. Tapi niatnya tercampur, kadang ikhlas, kadang enggak, kadang tidak, atau ikhlasnya tidak terlalu maksimal misalkan, maka pahalanya yang didapat akan kecil. Ada yang tidak ikhlas sama sekali, maka selain dia tidak mendapatkan pahala, dia justru mendapatkan dosa. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Jika diniatkan karena Allah, dapat pahala. Jika diniatkan bukan karena Allah, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan poin yang selanjutnya. Poin yang ke-6. Qauluhu faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Qala al-muallif rahimahullah, qala al-muallif hafidhallahu ta'ala, qauluhu faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena ingin dunia yang ingin ia dapatkan, atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan yang ia hijrahi, sesuai yang ia niatkan. Al-hijratu minal hajr wa huwa tark. Hijrah itu maknanya dari kata hajr, dan hajr itu artinya meninggalkan, ditinggal. Wa takunu bi tarki baladil khaufi ila baladil amni, dan itu berupa sebuah kata meninggalkan negara yang penuh ancaman, negara penuh ketakutan, penuh teror, ditinggalkan menuju negara atau negeri yang aman. Itulah namanya asal dari kata hijrah. Meninggalkan negeri yang penuh ancaman, penuh situasi yang mencekam, berpindah menuju negeri yang aman sentosa. Kal hijratu min Makkah ilal Habasyah, seperti hijrah dari Makkah ke Habasyah, di mana kaum muslimin pada zamannya Nabi SAW penuh dengan ancaman, penuh dengan intimidasi. Kemudian hijrah ke Habasyah yang penuh dengan keamanan, dijamin keamanannya oleh sang raja, yaitu Raja Habasyi. Wa takunu min biladil kufri ila biladil Islam. Hijrah juga bermakna berpindah dari negeri kekufuran, negeri dipenuhi oleh orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, menuju negeri yang Islam, di mana orang-orang di dalamnya menampakkan simbol-simbol syiar-syiar Islam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kal hijrati min Makkah ilal Madinah, seperti contohnya hijrah dari Makkah menuju Madinah. Itu adalah makna hijrah. Jadi makna hijrah ada dua. Yang pertama, meninggalkan negeri yang penuh ancaman, teror, menuju negeri yang aman. Makna yang kedua, hijrah dari negeri kekufuran, banyak orang-orang yang ingkar kepada Allah, menuju negeri yang Islam, yang tampak di dalamnya syiar-syiar Islam. Orang bebas menjalankan keislamannya tanpa rasa takut. Wa qad intahatil hijrah ilaiha fi fathi Makkah. Mengenai hijrah dari Makkah ke Madinah, itu sudah
tidak relevan lagi, sudah selesai. Sudah tidak ada lagi namanya hijrah dari Mekah ke Madinah, sudah tidak ada. Kenapa? Karena sudah Islam semuanya. Mekah adalah negeri Islam, Madinah juga adalah negeri Islam. Maka tidak ada lagi kata hijrah dari Mekah ke Madinah. Tidak ada lagi. Wal hijratu min biladi syirki ila biladil Islam baqiyatun ila qiyamis sa'ah. Sedangkan berpindah, meninggalkan negeri kesyirikan, negeri kekufuran, pindah ke negeri Islam yang dimana syiar-syiar Islam ditegakkan, maka itu masih dicanangkan, masih berlaku. Kapan berlakunya? Ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Jadi hijrah itu masih disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Masih sebuah syariat yang akan terus ada sampai hari kiamat. Tapi hijrahnya ini bukan hijrah dari Makkah ke Madinah, tapi maknanya, makna dari hijrah itu, yaitu hijrah dari tempat yang penuh kesyirikan menuju tempat yang penuh kedamaian, penuh ketaatan kepada Allah. Hijrah dari tempat yang buruk menuju tempat yang baik. Dan itu masih disyariatkan ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Jadi tidak ada kata hijrah telah selesai, tidak. Yang ada hijrah dari Makkah Madinah itu selesai. Sudah tidak ada lagi namanya hijrah dari Makkah ke Madinah, karena Makkah sudah baladul Islam, Makkah sudah negeri Islam. Tapi yang ada adalah hijrah dari tempat yang buruk menuju tempat yang baik. Hijrah dari tempat kekufuran menuju tempat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Sedangkan dalam perkataan hadis, barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ittahada fihi syartu wal jaza. Dalam kalimat ini ada kata yang berulang. Yang pertama adalah kata syarat, persyaratan. Barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian balasan atau jawab dari syarat itu. Jawabannya adalah maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kata-kata hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya ditempatkan di syarat dan ditempatkan di jawaban atas syarat tersebut. Jadi kata-katanya sama di sini, akan tetapi maknanya berbeda. Katanya boleh sama, tapi maknanya bisa berbeda. Seperti dalam kata ini, barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah satu kata yang diulang dua kali. Tapi kata yang pertama dan yang kedua memiliki makna yang berbeda. Itulah indahnya bahasa Arab. Wal asl ikhtilafuhuma, dan aslinya adalah keduanya itu maknanya berbeda. Wal makna, dan maknanya adalah man kanat hijratu ila Allah wa rasulihi niyatan wa qasdan. Barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan niatnya, dalam niatnya dan dalam tujuannya. Dia hijrah niatnya karena Allah, karena Rasulnya. Fa hijratu ila Allah wa rasulihi sawaban wa ajran. Maka hijrahnya itu Allah dan Rasulnya yang akan memberikan pahala. Maka pahalanya akan diberikan Allah, sawaban wa ajran. Jadi yang pertama adalah niatnya, dan yang kedua adalah hasilnya,
balasannya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia pahala. Faftaraqa, maka keduanya memiliki makna yang berbeda. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, lamma dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna al-a'mala bihasabin niyyat wa anna hadzal 'amili min 'amali niyyatu min khairin aw syarrin wa hatani kalimatani jami'atani wa qa'idatani kulliyatan. Sesungguhnya amal-amal itu sesuai dengan niatnya. Ketika Nabi SAW, kata Ibnu Rajab rahimahullah, ketika Rasulullah SAW mengatakan amal perbuatan manusia itu tergantung niatnya. Amal perbuatan manusia itu tergantung niatnya. Dan balasan bagi orang yang melakukan sebuah perbuatan itu tergantung niatnya yang baik maupun niatnya yang buruk. Dan dua kalimat ini adalah kalimat yang mencakup dengan cakupan yang luas dan kaidah yang umum. Jadi cakupannya luas dan kaidah yang umum kepada segala sesuatu. Jadi amal perbuatan manusia itu tergantung niatnya. Kalau amalannya baik tapi niatnya buruk, maka akan buruk pula hasilnya. Tapi kalau amalannya baik dan niatnya baik, maka hasilnya akan baik. La yakhruju anhuma syai'un, tidak keluar dari keduanya sedikit pun. Tidak keluar dari keduanya sedikit pun. Dzakara ba'da dzalika mithalan min amsalil a'mal allati suratuha wahidah. Dan Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan contoh yang mana contoh-contoh dari amal perbuatan yang bentuknya satu. Seperti tadi hijrah kepada Allah, seperti hijrah. Hijrah adalah suatu amal ibadah. Suatu amal ibadah. Surat wa wahid, bentuknya sama, tapi hasilnya berbeda. Bentuknya sama tapi hasilnya berbeda. Wa yakhtalifu salahuha wa fasaduha bi ikhtilafin niyat. Hijrahnya sama, satu hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, yang satu hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya. Bentuknya sama, amalannya sama, cuma niatnya satu sama lain berbeda. Maka di sini digantungkan baik dan buruknya sebuah amal perbuatan. Yang membedakan antara hijrah yang pertama, hijrah kepada Allah dan Rasulnya, dan hijrah untuk dunia, yang membedakan keduanya adalah niat. Walaupun secara zahir, secara tampak dari mata manusia, dia pindah dari Mekah ke Madinah. Sama-sama pindah ke Mekah dan Madinah. Mungkin ada 10 orang atau 4 orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan amalannya sama. Merasakan panas yang sama, kesulitan yang sama, perjalanan yang sulit dari Mekah ke Madinah. Akan tetapi yang ada di dalam hati mereka berbeda. Yang membedakan apa? Adalah niat. Wa ka'annahu yaqul sa'irul a'mali ala hadwa hadzal mithal. Dan seakan-akan Nabi SAW setelah memberikan contoh tentang hijrah, seakan-akan Nabi mengatakan, kiaskan amal-amal yang lain seperti hijrah. Maka amal-amal yang lain sama seperti hijrah, tinggal dikiaskan. Ini sebagai standarisasinya, standaritas. Kalau seandainya hijrah karena Allah dan Rasulnya menjadikan hijrahnya diterima oleh Allah,
sedangkan hijrah kepada dunia tidak diterima oleh Allah, maka kiaskan dengan amal soleh yang lain. Salat kepada Allah akan Allah terima, sedangkan salat bukan karena Allah, maka Allah akan menolaknya. Wa qala aidan, dan berkata juga Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, fa akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-hijratu takhtalifu bi khilafin niyat wal maqasidu biha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di sini, mengabarkan di sini bahwasanya hijrah itu berbeda tergantung kepada niat yang ada di dalam hatinya. Faman hajar ila daril islami hubban lillah wa rasulih, barang siapa yang meninggalkan negerinya menuju negeri Islam, negeri kedamaian, maka dan itu didasarkan atas cinta kepada Allah dan Rasulnya, wa raghbatan fi ta'limi dinil Islam wa idhari dini, dan juga diniatkan untuk memperdalam agama Islam dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, haitsu kana ya'jizu anhu fi dari syirki, fa hadha huwal muhajir ila Allah wa rasulih haqqan. Nah, barang siapa yang meninggalkan negeri kesyirikan, negeri kekufuran, menuju negeri Islam karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan juga karena ingin memperdalam agama Islam, dan juga karena ingin mempraktekkan ajaran-ajaran Islam secara maksimal, yang mana di negeri yang ia tempati sebelumnya penuh dengan kekufuran, dia tidak bisa bebas menjalankan ajaran Islam, maka dia adalah seorang yang muhajir, orang yang benar-benar hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa kafahu syarafan wa fakhran annahu hasala lahu ma nawahu min hijrati ila Allah wa rasulih, dan cukuplah bagi dirinya kemuliaan dan keagungan dia mendapatkan apa yang dia niatkan, karena dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang benar-benar hijrah kepada Allah dan Rasulnya adalah orang yang rela meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan kekayaannya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan tanahnya, meninggalkan negerinya yang penuh dengan kekufuran, kesyirikan, menuju negeri Islam. Dan tidaklah sesuatu yang membuat ia meninggalkan itu semua kecuali karena ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, atau karena semata-mata cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan bisa memperdalam agamanya, bisa mempraktikkan ajaran agamanya. Walihadzal ma'na iktasara fi jawabi hadha syart ala i'adatihi bilafdhihi. Maka dengan makna ini cukuplah jawab atas syarat tersebut dengan lafaz yang sama. Dengan lafaz yang sama. Karena dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Dia hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah dan Rasulnya. Lianna husula ma nawahu bi hijratihi nihayatul matlub fid dunya wal akhirah. Karena hasil husula ma nawah bi hijratihi, karena hasil dari apa yang dia niatkan dari hijrahnya adalah apa yang dicari-cari di akhir kehidupan dunia, yang ada di dunia, yang ada di alam akhirat. Jadi artinya sesungguhnya yang ia cari-cari dari hijrah itu adalah kehidupan yang bahagia
di akhirat. Wa man kanat hijratuhu min dari syirki ila dari Islam li talabi dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fi daril Islam. Dan ini makna yang kedua. Barang siapa yang hijrah dari negeri kesyirikan, negeri kekufuran, menuju negeri Islam semata-mata ingin mendapatkan rizki, ingin mencari dunia, untuk mencari pekerjaan, atau untuk mencari wanita yang ingin ia nikahi. Fa hijratu ila ma hajar ilaihi min dzalik. Maka hijrahnya sesuai dengan yang ia niatkan. Ini berbeda dengan yang pertama. Yang pertama hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya diterima oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan yang kedua, hijrah artinya tadi seperti yang kami sampaikan, berpindah dari negeri kufur yang penuh dengan keresahan, tidak bisa bebas menjalankan agama, menuju negeri Islam yang mana dia bebas untuk menjalankan agamanya. Dia berpindah dari negeri kekufuran menuju negeri Islam, tapi bukan karena cinta kepada Allah, tapi bukan karena ingin mempelajari ilmu agama, mendalami ilmu agama, tapi bukan karena ingin leluasa menjalankan agama Islam. Bukan karena itu semua, tapi karena ingin mencari dunia, karena ingin mencari pekerjaan, karena ingin mencari wanita yang ingin ia nikahi. Maka hijrahnya sesuai dengan yang ia niatkan. Jadi jangan samakan dengan orang safar dari masih termasuk negeri Islam, safar dari Surabaya ke Jakarta misalnya. Itu bukan hijrah tapi safar, bepergian. Tapi namanya hijrah adalah dari negeri kekufuran menuju negeri Islam, negeri yang damai, bebas menjalankan ajaran Islam dimanapun dia berada. Jadi teringat sebuah kisah seseorang yang telah membunuh 99 nyawa. Kemudian dia mencari ahli ilmu untuk bertanya. Akhirnya dia bertemu dengan seorang ahli ibadah dan dia mencurahkan hatinya bahwasanya dia telah membunuh 99 orang. Apakah saya masih punya taubat? Apakah Allah Subhanahu wa taala masih membukakan taubat untuk diri saya? Maka ahli ibadah itu mengatakan, tidak mungkin, kamu pasti masuk neraka. Maka orang tersebut akhirnya memenggal kepala sang ahli ibadah tersebut, sehingga genaplah 100 orang yang ia bunuh. Setelah itu dia mencari orang lain yang bisa ia curhati. Dia ingin menyampaikan keluhannya, ingin bertobat kepada Allah. Akhirnya dia bertemu dengan seorang ahli ilmu dan bertanya, aku sudah membunuh 100 orang, apakah masih ada kesempatan bagiku untuk bertobat kepada Allah? Ahli ibadah itu mengatakan, iya, kamu masih punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Kemudian dia bertanya, bagaimana saya bisa bertobat kepada Allah? Orang saleh itu mengatakan, tinggalkanlah negerimu, tempatmu yang penuh dengan kekufuran, kejahatan, dan pergilah menuju tempatnya orang-orang soleh. Akhirnya pembunuh ini pun pergi. Dia meninggalkan negerinya, meninggalkan rumahnya, tempat tinggalnya semuanya, kerabatnya, menuju tempatnya orang-orang soleh. Namun di tengah perjalanan dia meninggal. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan
niatnya untuk hijrah sebagai amal soleh, sebagai bentuk taubat kepada Allah, dan Allah ampuni dosa-dosanya. Ini adalah bentuk contoh hijrah yang pernah dilakukan sebelumnya. Dia meninggalkan negeri kesyirikan, negeri yang penuh kejahatan. Dia merelakan semua yang ia miliki di negerinya itu, menuju negeri yang dipenuhi oleh orang-orang yang soleh. Dan itu adalah sebuah amal ibadah. Akan tetapi kalau seandainya diniatkan bukan karena itu, bukan karena Allah dan Rasulnya, bukan karena ingin dekat kepada Allah dan Rasulnya, ingin mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya, ingin mendalami agama, untuk mencari ilmu, tapi karena semata-mata ingin mencari dunia, untuk mencari wanita yang ingin ia nikahi, maka maka hijrahnya sesuai dengan yang ia hijrahi. Fal awwalu tajirun, orang yang pindah dari negeri kufur ke negeri Islam, negeri kemaksiatan menuju negeri ketaatan karena mencari dunia, maka dia bukan muhajir, bukan ahli hijrah, tapi dia tajir. Dia adalah pedagang. Jadi ahli hijrah itu yang pergi meninggalkan negeri kemaksiatan menuju negeri ketaatan, negerinya orang soleh, itu ahli hijrah. Tapi kalau orang yang meninggalkan negeri kekufuran menuju negerinya orang-orang soleh karena ingin berdagang, dia bukan ahli hijrah, dia itu adalah pedagang. Wasani khatib, sedangkan orang yang meninggalkan negeri orang-orang maksiat menuju negerinya orang-orang soleh karena ingin mencari wanita untuk dinikahi, maka dia juga bukan ahli hijrah, tapi dia adalah pelamar, orang yang ingin melamar. Walaysa wahidun minhuma bimuhajir, dan keduanya bukan ahli hijrah. Keduanya bukanlah ahli hijrah. Wa fi qawlihi, dan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila ma hajara ilaih, kepada apa yang ia hijrai, tahqirun lima talabahu min amri dunya, itu adalah termasuk bentuk penghinaan kepada orang-orang yang rela melakukan segala sesuatu hanya untuk dunia, orang-orang yang gandrung kepada kenikmatan dunia. Wastihanatun bihi, dan peremehan kepadanya. Jadi kata-kata barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya adalah zat yang maha tinggi, orang yang memiliki balasan yang tinggi sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah kepada selain Allah dan Rasulnya, maka itu sesuai dengan yang ia hijrahi. Tidak disebutkan, tidak dikatakan fahijratuhu ila dunya au ila imra'ah, tidak disebutkan, tapi dibuat dibuat tidak jelas. Maka hijrahnya sesuai dengan yang ia hijrahi, tidak disebutkan namanya, tapi hanya diberikan isyarat atau diberikan kata ganti. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW menggunakan bahasa untuk menghina orang-orang yang menghabiskan hidupnya untuk mencari dunia. Betapa rendahnya urusan dunia. Haitsu lam yadhkurhu bilafdhihi, sekiranya Nabi SAW tidak menyebutkan lafadznya. Jadi lafadznya cuma diganti ila ma hajara ilaihi, cuma ilaihi, hajara ilaihi, tidak disebutkan lafadznya apa tadi.
lafadznya, dunya dan imro'ah. Tapi cukup dengan menggunakan kata ganti, ila ma hajara ilaih. Itu adalah bentuk tahqir, penghinaan kepada urusan dunia. Wa aidan fal hijratu ila Allah wa rasuli wahidah fala ta'adduda fi. Dan juga perlu diperhatikan, hijrah kepada Allah dan Rasulnya itu hanya satu, tidak ada bilangannya. Hijrah kepada Allah dan Rasulnya itu hanya satu jenis, hanya satu jenis, hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Falidzalik a'adal jawab fiya bilafdi syart. Maka dari itu jawaban atas syarat dalam contoh kalimat pertama, hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan hanya satu saja. Hijrah kepada Allah dan Rasulnya itu hanya satu. Wal hijratu li umuri dunya la tanhasir. Sedangkan hijrah untuk perkara dunia itu umum, banyak. Barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, cuma satu saja, tidak ada yang lain, kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan hijrah kepada dunia itu ada banyak, ada rinciannya. Kalau hijrah kepada Allah dan Rasulnya tidak ada rincian, satu itu saja. Sedangkan hijrah ke dunia, hijrah karena dunia itu ada rinciannya. Faqad yuhajirul insan li talabi dunya mubahah taratan. Terkadang ada orang yang hijrah untuk mencari dunia, untuk mencari rezeki yang dibolehkan, rezeki yang halal. Wa muharramatan ukhra, ada orang yang hijrah ke negeri Islam bukan karena mencari rezeki halal, tapi malah mencari rezeki yang haram. Wa afradu ma yusadu bil hijrah min umuri dunya la tanhasir. Dan rincian dari tujuan-tujuan untuk mencari dunia itu tidak bisa dibatasi, banyak sekali. Tidak bisa dibatasi, itu banyak sekali. Ada yang mencari dunia karena awalnya mencari rezeki yang halal, tapi ketika sampai berubah niat, ingin mencari rezeki yang haram. Ada yang awal niatnya halal, mencari rezeki yang halal, akhirnya mencari rezeki yang halal. Ada yang awalnya niatnya mencari rezeki yang haram, tapi di tengah jalan mendapatkan hidayah, akhirnya dia mencari rezeki yang halal. Dan masih banyak lagi rinciannya. Maka dari itu tidak bisa dibatasi. Karena tidak bisa dibatasi, maka menggunakan kata umum. Perkataan Nabi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya sesuai dengan yang ia hijrahi. Barang siapa yang hijrahnya karena ingin mencari rezeki yang halal, maka hijrahnya boleh. Maka hijrahnya boleh. Barang siapa yang hijrah karena ingin mencari dunia, mencari harta yang haram, maka hijrahnya menjadi hijrah yang haram. Barang siapa mencari wanita karena ingin ia nikahi dengan halal, melakukan hubungan yang halal, maka hijrahnya boleh. Tapi ada yang hijrah untuk mencari wanita dengan menjalin hubungan yang haram, maka di situ juga hijrahnya menjadi haram. Karena keumuman dari tujuan dunia, jadi tujuannya itu ada rinciannya. Hijrah karena dunia ini ada rinciannya, maka Nabi menggunakan lafadz yang umum juga, dengan lafadz fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya sesuai dengan yang ia hijrahi. Karena perkataannya umum dan juga rinciannya banyak. Hijrah karena dunia itu rinciannya banyak,
maka Nabi menggunakan lafaz umum. Berbeda dengan hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka itu tidak umum, itu hanya satu, khusus. La yata'addad, tidak berbilang, tidak ada rinciannya, tidak ada rinciannya. Karena hijrah kepada Allah dan Rasulnya itu hanya satu. Itu hanya satu. Jadi itu makna dari sabda Nabi SAW, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan yang ia hijrahi. Itu menunjukkan kata yang umum karena sesuai dengan tujuan dari orang yang mencari dunia itu juga umum. Ada yang mencari dunia dengan mencari rizki halal tapi dengan cara yang haram, maka jadinya haram. Pengennya jual beli tapi dengan cara yang haram, tapi dengan cara yang haram, yaitu dengan menjual barang yang bukan miliknya. Itu namanya haram, caranya yang haram. Jual belinya boleh, tapi caranya yang tidak benar. Jadi rinciannya banyak sekali. Maka benar apa yang dikatakan Rasulullah, dibuat umum, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan tentang hijrah. Dan insyaallah untuk poin selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut lagi di waktu yang akan datang insyaallah. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada diri kami pribadi dan pemirsa sekalian. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.